Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lutfi Anjani. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai buku yang berjudul Cinta yang Berpikir. Buku ini berisikan suatu ide-ide maupun gagasan-gagasan dari tokoh Charlotte Mason. Buku ini sering disebut dengan Manual Pendidikan Karakter Charlotte Mason. Ide dan gagasannya sangat praktis dan filosofis. Buku ini dapat dijadikan pedoman untuk dipakai di dalam sekolah formal. Tetapi, buku ini lebih fokus untuk pendidikan berbasis keluarga, dengan orang tua sebagai penanggung jawabnya. Di dalamnya terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, sekilas filosofi. Intinya berisikan pondasi intelektual dari bagian 2 dan 3. Yang kedua, sekilas kurikulum. Intinya berisikan konsep dan instruksi metodis untuk menerapkan pendidikan berbasis metode CM. Yang ketiga, sekilas komparasi. Intinya berisikan perbandingan antara metode CM dengan metode-metode pendidikan yang lain, secara filosofis, metodis, maupun teknis. Dan setiap bagian terbagi menjadi per bab-bab. Sebelumnya, saya sarankan untuk tidak melahap sekaligus bab-bab yang ada, karena kontennya relatif konseptual dan filosofis. Jadi, membutuhkan waktu untuk meresapi kandungan maknanya. Setelah selesai pada bagian pertama, kita sudah bebas melanjutkan untuk lanjut membacanya di bagian kedua atau ketiga. Dan di sini saya akan mengilas buku pada bagian yang pertama, yang terbagi pada 10 bab. Nah, dari tadi kan kita berbicara mengenai Charlotte Mason kan. Siapa Charlotte Mason itu sebenarnya? Nah, sekarang saya akan menceritakan sedikit biografinya. Charlotte Mason adalah seorang perempuan yang lahir pada tahun 1842 dari seorang ayah usia lanjut dan ibu yang sakit-sakitan. Dia menjadi yatim piatu di usia 16 tahun. Ia mulai mengabdi dalam bidang pendidikan pada usia yang sangat muda. Ia seorang perempuan yang sangat progresif, banyak berpikir, bekerja sambil merenung, membaca untuk menulis, juga menguji teori-teori dalam praktik, dan juga sangat efektif dalam menyikap potensi intelektual serta spiritual anak. Dalam belasan tahunnya, dalam menggeluti profesi guru ini, ia menyusun konsep-konsep pendidikannya. Moto hidupnya yaitu For the Children's Sake, semua demi anak-anak. Charlotte Mason meyakini anak-anak adalah jiwa dengan kedalaman dan kekayaan spiritual tak terbatas. Ibarat obor yang sudah dipenuhi minyak, hanya menunggu pantikan api kecil untuk bisa menyala berkobar-kobar. Dan juga meyakini bahwasanya bahwa sejak semula anak adalah pribadi yang utuh, terlahir lengkap dengan hasrat, emosi, nurani, dan bakat. Maka dari itu, orang tua dan guru hanya perlu membantu agar pribadi itu mekar dalam segala kekuatan latenya, mengatasi kelemahan-kelemahan bawaannya. Ada yang menarik dan saya sukai dari model atau gaya metode Charlotte ini, yaitu gaya belajar yang ramah anak, dengan jam belajar singkat, tidak ada PR, tidak ada sistem ranking, banyak kegiatan prakarya, hand-on, serta apresiasi seni dan budaya. Jadwal teratur dan dari siang sampai sore untuk menjelajah alam dan bermain bebas. Dan juga tidak ada sistem nilai. Semua narasi akan dibaca dan diberi catatan komentar. Lalu anak bisa melanjutkan ke bahan pelajaran catur bulan selanjutnya. Materi belajar anak yaitu menggunakan buku-buku terbaik dari para penulis dan sastrawan yang paling hebat yang bisa ditemukan Charlotte Mason dan diberikan pada anak sesuai dengan tingkat usianya. Nah, selanjutnya mari kita kilas pada bagian pertama yang terdiri dari 10 bab yang terdapat dalam buku manual yang sudah saya ringkas. Nah, pada bagian pertama itu sekilas filosofi. Yang kita harus ingat penjelasan di awal tadi ya,
Sekilas filosofi ini intinya berisikan pondasi intelektual dari bagian kedua dan ketiga. Bab pertama, memiliki cinta yang berpikir. Studi psikologis belum berhasil menyikap seluruh rahasia terbentuknya ikatan emosional atau bonding antara orang tua, terutama ibu, dengan anak. Namun sejauh ini telah diyakini bahwasanya tubuh memproduksi secara alamiah hormon untuk mencintai anaknya, yaitu hormon oksitosin. Kadar oksitosin dapat meningkat apabila seseorang menghabiskan banyak waktu untuk berkasih sayang, misalnya dengan membelai, menimang, memeluk, bercanda, dengan sasaran cintanya. Jadi, rahasia agar benih-benih cinta kepada anak tumbuh makin besar dan kokoh adalah dengan sebanyak mungkin terlibat dalam merawat dan mendampingi sendiri proses tumbuh kembang anak kita sehari-hari. Cinta yang berpikir. Kenapa perlu berpikir untuk melengkapi cinta? Sebab cinta saja ternyata tidak cukup. Memang modal awal untuk menjadi orang tua yang baik adalah rasa cinta yang mendalam kepada anak-anak. Akan tetapi dalam mengasuh anak, cinta harus dilengkapi dengan pengetahuan. Menurut Charlotte, setiap orang tua itu idealnya wajib untuk menguasai pengetahuan mengenai dasar-dasar fisiologi dan psikologi sebagai bekal untuk mengasuh anak. Fisiologi, misalnya, bagaimana menjalani kehamilan yang sehat, bagaimana menyediakan standar emas makanan bayi, bagaimana mencukupi kebutuhan fisiknya akan sinar matahari dan udara segar. Dengan begitu, anak akan terfasilitasi dan akan tumbuh optimal. Sedangkan pengetahuan psikologi, contohnya, misal tentang bagaimana merespon tangisan anak semasa bayi, bagaimana menghadapi kenakalannya di periode terrible 2, bagaimana membantunya mengelola emosi-emosi negatif seperti sedih, marah, dan destruktif. Pengetahuan psikologi akan memudahkan orang tua membuat jiwa anak berkembang serta sehat dan serta mencegah orang tua itu frustasi. Setiap tahun yang orang tua habiskan untuk mendidik dan mengasuh anak adalah pengalaman belajar yang komplit, utuh, dan tak ternilai harganya. Yang anak-anak itu butuhkan bukanlah ayah bunda yang sempurna, melainkan ayah bunda yang mencintai mereka tanpa syarat dan terus mau belajar bersama mereka dengan bekal cinta berpikir. Dan dengan bertambahnya jam terbang mendampingi anak, kita akan semakin mahir menyelaraskan antara teori dan praktik, semakin terampil mengolah situasi, mengolah masalah menjadi berkah. Dan sekarang kita akan membahas di bab 2 yang berjudul Pahami Hakikat Anak. Children born are person adalah pernyataan yang dikatakan oleh Charlotte Mason. Seorang anak bukan sekedar ranting untuk dibengkak-bengkokkan, bukan sekedar kertas kosong untuk ditulisi, bukan sekedar lilin plastisin untuk dibentuk, dan jelas bukan sekedar sekrup dalam mesin produksi para pemilik modal. Sejak lahir, anak merupakan pribadi yang utuh. Jiwa anak bisa berpikir dan merasa, ingin menjadi mandiri dalam memilih dan bebas mengekspresikan diri. Ingin dicintai dan bebas dari ketakutan. Semuanya sama seperti kita. Sayang, kita sebagai orang tua acap lupa tentang itu. Dalam ketidaksabaran kita suka lupa bahwa anak punya hasrat, selera, dan opini sendiri. Charlotte menekankan peran penting orang tua dalam membantu anak dalam memilih jalan hidup yang mulia. Orang tua bertugas melindungi anak dari situasi bersarangnya gagasan-gagasan buruk dalam benaknya. Caranya dengan memasok ke dalam benak-benak anak sebanyak-banyaknya ide yang positif dan inspiratif, serta melatihkan kebiasaan-kebiasaan baik kepadanya sejak dini. Nah, kali ini kita akan membahas bab 3 yang berjudul Sadari Batas Otoritas Orang Tua. Batasan yang jelas terhadap otoritas orang tua adalah kedudukan anak sebagai pribadi yang unik, istimewa, dan berharga.
menaruh respek kepada kepribadian anak. Berarti orang tua secara tulus memberi ruang kepada anak untuk menjadi diri sendiri, menghargai anak untuk memilih dan menjadi individu yang autentik. Charlotte mengkritik keras orang tua yang menyelewengkan otoritasnya. Dalam ledakan amarah, ancaman, atau penggunaan kekerasan, apapun tidaklah diperlukan apabila orang tua tahu dan memahami betul esensi dan otoritasnya. Dengan menggunakan konsep pendidikan Principle Center Parenting, relasi orang tua dan anak yang berpusat pada prinsip, dan disinilah yang berkuasa, bukan orang tua ataupun anak, melainkan hukum-hukum alam, hukum universal, hukum Tuhan, dan kebenaran. Perintah apapun yang dilontarkan orang tua hanya ditaati ketika mengandung kebenaran. Maka dari itu, dibutuhkan seni memimpin, bagaimana mengatur anak tanpa anak merasa tertindas, supaya anak-anak merasa mereka memutuskan untuk taat atas keinginan sendiri dan senang hati memenuhi aturan itu. Dalam penggunaan otoritas, terdapat seni tertinggi, yaitu memerintah tanpa kelihatan memerintah, seperti dalam seni pemerintahan, dalam keluarga yang baik, yaitu yang bisa memelihara kedamaian, kebahagiaan, kebenaran, keadilan, agama, dan kesalehan tanpa intervensi hukum. Nah, sekarang kita akan membahas di bab 4 yang berjudul Rumuskan Filosofi Keluarga. Terdapat 3 pertanyaan penting yang harus bisa dijawab oleh orang tua saat mereka ingin bertanggung jawab penuh atas pendidikan anaknya. Yang pertama, mengapa anak perlu belajar? Yang kedua, apa yang perlu dipelajari? Dan yang ketiga, bagaimana sepatutnya mereka mempelajari itu. Ketika berbicara mengenai pendidikan, kebanyakan dari kita sering menyamakan pendidikan dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan anak memproses anak melalui jenjang-jenjang dan langkah yang pasti. Semua pendekatannya objektif, artinya mengandaikan anak-anak itu sepenuhnya sebagai objek, benda yang pasif dan pasrah, yang tak berdaya seperti plastisin ataupun kertas kosong. Juga semua prosesnya mekanis, artinya setiap anak ditangani dengan cara seragam, mulai dari takaran, materi, sampai alat evaluasi. Menurut Charlotte, sistem itu baik bila ditempatkan pada perannya, yaitu instrumen pendidikan. Charlotte juga menyarankan kepada orang tua agar memandang sistem pendidikan sebagai metode, bukannya sistem. Metode berisi, pertama, visi tentang tujuan akhir yang kita harapkan dari proses bernama pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang akan memandu kita sebagai jalan menuju tujuan akhir itu. Berbeda dengan langkah mekanis sistem yang kaku. Orang tua bisa memanfaatkan setiap situasi dari kehidupan sehari-hari anak sebagai kesempatan mendidik. Ia tidak harus merancangnya secara sengaja, begitu mudah dan spontan. Misal, dalam bermain, makan, minum, di rumah, di perjalanan, ia selalu dalam proses pendidikan sepanjang waktu. Charlotte berpesan kepada orang tua agar lebih bersungguh-sungguh merumuskan filosofi pendidikan keluarga masing-masing. Kita perlu lebih dahulu menunjuk tegas ke arah satu tujuan akhir, baru kita bisa merancang upaya untuk sampai sana. Jawaban atas 3 pertanyaan di atas yaitu, mengapa anak perlu belajar? Karena tujuan pendidikan. Yang kedua, apa yang perlu dipelajari, yaitu kurikulum. Dan yang ketiga, bagaimana sepatutnya mereka mempelajari itu dengan teknik pelaksanaan. Nah, sekarang kita akan membahas bab 5 yang berjudul Imani Hasrat Alamiah Belajar. Bagi seorang anak-anak yang sehat jasmani, pasti merasa lapar dan pasti mencari makan. Begitu pula anak-anak yang sehat pikiran, pasti punya rasa ingin tahu yang besar, pasti suka belajar. Jika memahami hal ini,
maka tidak memerlukan pemaksaan terhadap anak untuk makan maupun belajar. Kita perlu iman-iman yang kuat bahwa anak punya kecintaan alami untuk belajar. Kita meyakini bahwa belajar adalah hasrat bawaan anak yang dianugerahkan Tuhan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Charlotte juga berharap kepada para orang tua dan pendidik untuk percaya bahwa pada dasarnya sifat anak menghasrati pengetahuan. Pendidikan laksana iman adalah bukti dari hal-hal yang kita lihat. Kita berangkat dari asumsi bahwa seperti tubuh, pikiran juga ingin bertumbuh. Dan untuk bertumbuh memerlukan makan. Dan satu-satunya makanan untuk pikiran adalah ide-ide dan gagasan. Setiap ide ini juga seperti satu sel hidup yang berkembang di pikirannya. Kemudian diterima dengan minat dan selera. Kemudian mencernanya dengan sepenuhnya yang tak tergambarkan. Nah, sekarang kita lanjut di bab 6. Judulnya, menjadi atmosfer inspiratif. Jika kita mendengar kata inspirasi, maka yang muncul di benak kita adalah sebuah ide. Apakah ide itu? Ide yaitu sesuatu yang mengaktifkan benak, atmosfer dari pikiran yang satu ke yang lainnya, sebagai imaji-imaji mental. Seperti angin, bentuknya tak kasat mata, tapi kita dapat merasakan sentuhannya. Bagi seorang anak, ide-ide ini kerap kali diserap dari atmosfer kehidupan alamiah sehari-hari. Pertama-tama dari kehidupan keluarga, kedua kehidupannya di tengah masyarakat. Charlotte beranggapan konteks belajar terbaik untuk anak-anak adalah dari rumah mereka sendiri. Sebab di sekolah, baik guru maupun siswa cenderung tidak menampilkan mereka apa adanya. Charlotte menentang setiap upaya mengisolasi anak dalam lingkungan belajar yang serba artifisial, yaitu pada intinya, jangan sampai anak terputus dari kehidupan nyata. Tahukah kalian, sepertiga hasil pendidikan disumbangkan oleh atmosfer rumah tangga, yakni ide-ide yang memancar dari kepribadian orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua menjadi inspirator kita, bukan pencetak karakternya. Karena sejak lahir mereka membawa potensi kepribadiannya sendiri. Namun kita bisa memberi inspirasi dalam proses karakter. Maka dari itu orang tua juga memerlukan proses pendewasaan diri dan juga menjadi pembelajar yang baik. Dan sekarang kita lanjut di bab 7, latih kebiasaan baik. Nah, sekarang kita lanjut di bab 7 yang judulnya latih kebiasaan baik. Dalam sebuah pendidikan terdapat sebuah piranti, yaitu education in atmosphere, dan yang kedua yaitu education is a discipline. Pendidikan pada hakikatnya adalah formasi kebiasaan-kebiasaan, habit training. Habit training adalah upaya mendidik yang realistis, karena seorang anak belum dewasa dalam kekuatan kehendak, masih lemah dalam daya moral, ia belum terbiasa untuk menggunakan senjata-senjata rohani dan spiritual. Ia bergantung pada orang tuanya untuk memantikan pikiran-pikiran, hasrat, dan perasaan yang dia akan izinkan. Fungsi utama seorang pendidik ialah untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan diajarkan begitu teratur, terencana, dan bertahap, sehingga sang anak akan menuai kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam berpikir dan bertindak tanpa harus lagi bersusah payah mengupayakan secara sadar. Pentingnya habit training yang berawal dari kenyataan manusia, bila kita terus berlatih atau melakukan segala sesuatu hal, maka akan dapat dilakukan dengan mudah. Dan jika kita jarang berlatih, maka akan mengalami kemunduran. Dan inilah yang dinamakan law of habit. Kebiasaan baik merupakan modal utama yang berharga bagi setiap anak. Pesan untuk orang tua, yaitu untuk mendidik anak dalam kebiasaan-kebiasaan yang benar. Maka hidupnya ketika dewasa akan mengikuti jalur itu, tanpa harus bersusah payah terus-menerus setiap kali membuat keputusan dan upaya moral. Jadi, pendidikan disiplin dikatakan berhasil ketika seorang ibu bisa merasa tenang meninggalkan anak-anaknya
berkegiatan sendiri, tanpa bolak-balik merecoki dengan perintah dan petunjuk. Ia bisa melepas mereka untuk memilih jalannya sendiri dan bertumbuh. Nah, sekarang kita membahas bab 8 yang judulnya Gelar Perjamuan Ide. Kita sebagai orang tua sering abai terhadap kebutuhan anak. Bukan badan saja yang perlu makan, tetapi juga pikirannya. Kalau kemudian masyarakat dipenuhi oleh orang-orang dewasa berbadan sehat dan kuat, yang sayangnya berpikiran kerdil dan sakit, itu adalah konsekuensi dari pengabaian kita terhadap kehidupan jiwa. Dari bab sebelumnya juga dikatakan, mengapa anak butuh belajar? Anak belajar tidak sekedar untuk tahu. Di benaknya ingin bertumbuh. Bertumbuh berarti meluas dan membesar. Bertumbuh bertahap mencapai taraf ukuran kemampuan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tubuh dan pikiran yang sehat punya kepentingan yang lebih besar daripada semata bertahan hidup. Dan keduanya mau bertumbuh. Sekolah yang berpijak pada anggapan bahwa tujuan belajar supaya anak tahu telah memulai awal yang keliru. Tubuh dan pikiran tidak bisa dikenyangkan dengan prinsip asal kenyang, asal tahu. Prinsip tersebut merupakan standar minimal untuk bertahan hidup. Pesan dari Charlotte untuk orang tua yaitu, berikanlah anakmu satu ide yang berharga, maka engkau telah berkontribusi bagi pendidiknya, lebih banyak ketimbang membebankan pada benaknya. Cukup dengan satu ide saja, namun ide itu berhasil menguasai pikiran anak, maka baginya telah terjamin semangat belajar mandiri. Selanjutnya bab 9 yang judulnya Belajar Seni Menemani Belajar. Filosofi Charlotte Mason menawarkan cara pandang yang berbeda 180 derajat. Jika kita meyakini anak-anak sebagai pribadi yang utuh, jiwa hidup yang ingin tumbuh, maka peran utama dalam proses pendidikan ada di tangan mereka sendiri. Maka dari itu, kita harus sesedikit mungkin campur tangan dalam proses pembelajaran. Tugas kita adalah menyajikan ide-ide terbaik sebagai makanan mental. Mau mencerna yang mana, dengan cara bagaimana, sebaiknya anak pilih dan tangani sendiri. Seni pendidikan Charlotte mengusung hukum emas Comenius, yaitu biarlah guru mengajar lebih sedikit, supaya siswa belajar lebih banyak. Seni pendidikan ini, orang tua dan guru dituntut untuk belajar dan menguasai seni, menjadi pendamping belajar yang tidak mendominasi proses belajar. Charlotte menamai seni menyingkir, the art of standing aside, atau masterly inactivity. Tetapi Charlotte juga berharap orang tua tidak bersikap laissez-aller. Jika itu berarti orang tua sama sekali tidak ikut campur memikirkan apa yang baik bagi anak dan berupaya membimbing ke arah kebaikan. Mirip dengan konsep Tutwuru Handayani dari Ki Hajar Dewantara. Mengawasi dari belakang tetapi juga mengayomi. Orang tua perlu belajar untuk menjadi pemeran pasif dalam proses belajar, tetapi bukan dalam arti laissez-aller atau cuek, tetapi dengan masterly inactivity, yang berarti kita tahu kapan harus ikut campur dan diam, menunggu bangku di cadangan, sampai isyarat masuk diberikan. Kita sebagai orang tua mesti berlatih memperbanyak ruang bagi inisiatif dari pihak anak dan sikap menahan diri. Kita tidak boleh mengukur pendidikan anak melalui lewat kemajuan dalam 3M, membaca, menulis, dan matematika. Ketika anak menunjukkan minat dan ingin tahu lebih banyak tentang sesuatu, ini adalah satu pertanda bahwa ia sedang membentuk relasi. Cara terbaik dalam membantu membangun dan membentuk relasi dengan pengetahuan yaitu dengan memberikan anak banyak observasi dan mengamati langsung hal-hal konkret, dan dengan menanamkan pikiran anak dalam karya-karya terbaik manusia,
misalnya dari buku, lukisan, musik, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu bab 10, yang judulnya yaitu menuju visi permuliaan karakter. Selain mengembangkan intelektual dan akademis, tugas orang tua juga harus mendidik anak supaya menjalani patut di bumi, dengan harapan memperoleh kehidupan yang mulia di akhirat. Dan ini merupakan visi pendidikan yang besar. Dalam keberhasilan pendidikan, Charlotte menyebutkannya dengan magnanimity, sanggup untuk berpikir tinggi, sekaligus hidup yang bersahaja. Yang terkandung dalam magnanimity yaitu memiliki sikap kepahlawanan, kesetiakawanan, rela berkorban, dan semua kebesaran hati. Jangan biarkan ada pemisah antara kehidupan intelektual dan spiritual anak-anak kita. Namun juga ajari mereka bahwasanya mereka terhubung pada ruh ilahi yang senantiasa menolong kita dalam segala hal. Charlotte berharap agar kehendak yang kuat dan nalar yang dilatih selalu didampingi oleh nurani yang terarah. Anak akan memperoleh manfaat besar jika dapat mengenali dirinya sendiri. Adalah tugas para pendidik untuk membantu setiap siswanya tahu persis jati diri dan tujuan hidup mereka secara pribadi yang unik. Karakter manusia adalah karya seni yang tak pernah habis panjang hayat. Pendidikan adalah perjalanan transformasi diri dalam mengajarkan hidup dalam bajik, dengan mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar mereka siap menerima tanggung jawab besar dalam hidup mereka, menjadi seniman atas mereka sendiri. Dengan mengutip dari Charlotte Mason, wahai para orang tua, inilah pekerjaanmu, dan hanya kalianlah yang dapat menuainya. Semua tergantung kalian. Wahai orang tua, hanya engkau yang dapat menjadi juru selamat anak-anakmu. Tak ada hal yang lain yang lebih penting. Segala macam kesibukan yang untuknya orang-orang berjerih payah lelah ibarat hal sepele dibanding urusan yang satu ini, membesarkan anak-anak agar menjadi lebih baik ketimbang kita sendiri. Sekian pembahasan kali ini mengenai pendidikan Charlotte Mason. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.